Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah tiga orang. Tiga orang ini ingin bertemu seorang wali kutub. Wali kutub ini terkenal, dia seorang kutub, rajanya para wali. Dia rajanya aulia. Ketika dia di dalam satu pondok pesantren ini, tiga orang ini lagi diskusi, mengatakan itu ada wali kutub, orang soleh, katanya bisa menembus hatinya orang, katanya ngerti ilmu gaib. Namun kita harus mencoba seberapa tinggi ilmu orang tersebut. Kita harus tahu, katanya ilmunya bagus, ayo kita tes. Kalau kamu apa? Kalau saya ingin bertemu orang itu akan saya tanya pertanyaan yang paling sulit. Yang kedua, orang yang kedua menyatakan, kalau saya bertemu orang tersebut saya akan tes dia, kira-kira tahu apa tidak apa yang di dalam hati saya ini. Yang ketiga mengatakan, saya berkunjung kepada beliau itu hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Tiga orang ini. Akhirnya tiga orang ini masuk ke dalam rumah orang soleh, wali kutub ini, rajanya para wali. Beliau mengatakan ketika masuk dalam situ, dilihat, udkhul anta, sebut, masuk sini. Namamu ini ya? Kamu dari sini? Kamu putranya bapak ini ya? Jujur. Diam dia. Kamu mau ngetes saya? Halaman sekian jawabannya di kitab ini. Dan kamu anak nomor 3 tadi, lah kamu berhak menggantikan posisi saya di sini. Anda tahu siapa? Ketiga orang ini, yang satu saya nggak bisa nyebutkan, dua juga nggak bisa karena ada aib, dan dikatakan oleh wali ini, engkau akan mati dalam keadaan kafir dan hina. Yang engkau akan mati ditimbun oleh hartamu yang haram, dan engkau menggantikan posisiku di sini. Benar. Tiga orang tadi keluar. Yang pertama, dia mati karena jatuh cinta kepada perempuan yang beragama Majusi, menyembah api, dan dia mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, si orang tadi, dia mencari harta melimpah dan akhirnya tertimbun hartanya sendiri, keberkan. Numpuk duit, uang zaman dahulu itu pakai emas, numpuk emas, keberkan hartanya sendiri yang belum dia zakati semua. Mati dalam keadaan dihinakan oleh hartanya sendiri. Dan yang terakhir siapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang ketiga tadi siapakah? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kita berhati-hati ketika menempatkan posisi kepada siapapun, harus berhati-hati. Jangan kita meremehkan siapapun. Bisa jadi dia ada seorang wali min auliyaillah. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kita jangan meremehkan. Jangan meremehkan siapapun. Siapapun jangan Anda remehkan. Bisa jadi karenanya kita dicintai oleh Allah, dan karenanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya akan sedikit bahas tentang masalah alamatus sa'ah. Ini sekarang kiamat ini. Donya sekarang kiamat ini. Ya. Tinggal detik-detik hari kiamat, alamatus sa'ah. Karena apa? Sahabat sudah bertemu dengan Dajjal. Sahabatnya Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan Dajjal. Ini kabar gembira, juga kabar yang menyeramkan. Sampai bertemu makhluk yang namanya Al-Jasasah atau Jud wa Ma'jud. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana fisiknya, bagaimana kisah lengkapnya, insya Allah besok jika Allah izinkan kita akan live lagi. Jika Allah izinkan saya akan kupas dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah Al-Imam Nawawi, dalam hadisnya Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah itu dibahas bagaimana pertemuan sahabat Nabi dengan Dajjal. Dan ini menjadi fenomena akhir-akhir ini. Fenomena akhir-akhir ini bisa menjadi jawaban daripada segala sesuatu. Dan
ada permintaan dari beberapa ashab menjawab, Habib, ini kan para a'immah itu tidak pernah menceritakan tentang masalah kiamat, fikih tahawulat ya. Itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Karena kalau kiamat itu diceritakan akan mematahkan semangat. Orang itu akan jadi ketakutan kalau diceritani masalah kiamat. Sehingga tidak ada kok di antara para salaf kita yang menceritakan masalah kiamat. Anda kurang belajar dan Anda kurang wawasan. Orang itu kalau lapar dikasih makan, kalau haus dikasih minum. Begitu juga yang namanya pembahasan masalah seseorang diberikan kabar masalah kiamat, itu lihat-lihat orang yang diajak ngomong. Kalau si dai ini menjelaskan kepada santri yang sudah takut kepada Allah, tiap hari baca Quran, tiap hari ngaji majelis taklim, setiap hari khatam Quran, setiap hari sholatnya 100 rakaat. Lah untuk apa kita takut-takuti itu, untuk apa? Cerita masalah kiamat. Lah sedangkan yang kita hadapi ini mucikari. Saya tuh dakwah di hadapannya para bajingan, orang pakai tato-tato loh, bajingan. Teman-teman saya itu, sahabat, teman sama saya, mucikari, jual perempuan, jual narkoba, itu banyak teman-teman saya. Lah terus kalau kita nggak ceramah model-model kayak begini, sing diweden-wedeni wae gak wedi lah apa meneh. Allah itu Ghafurur Rahim. Gak nyambung. Jadi kalau orang itu belajar, makanya jangan cuman kita belajar dakwah itu berada di dalam rumah. Cobalah Anda itu keluar, jangan menjadi katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung tuh yang dia tahu cuman hanya dirinya, dia nggak tahu dunia luar tuh kayak apa, nggak tahu dia. Orang kalau cuman dakwahnya di Tuban, muter-muter Tuban, Anda nggak tahu bagaimana dakwah di Kamboja, bagaimana ketika kita kontak senjata, pegang senjata di Papua, pernah apa enggak orang-orang itu? Pernah ke Poso sana, pernah kontak senjata, pegang parang, pernah? Kan enggak pernah. Beda toh cara dakwahnya. Musuh di sana pakai parang kok. Musuh di sana pakai senjata. Apakah kita dengan qaulullahu ta'ala dibunuh orang di sana? Saya waktu di Papua sana, di Sinak sana, tidur bawa senjata. Lalu mau gimana lagi? Tidurnya bawa senjata, besoknya taruh senjata, sholat. Kan begitu, malam khawatir OPM datang. Kan begitu. Dan terus, nggak perlu kita dakwah dengan senjata. Iya, lokasinya di mana? Drone. So, drone nih, taab nih. Anda nggak tahu lokasi. Kalau lokasinya berada di Tuban, orang Tuban nih orang-orang yang luar biasa, menerima kelembutan, menerima. Kalau dakwahnya di daerah Ambon sana, dakwahnya di daerah konflik di NTT, NTB sana, Papua, mau nggak mau kita bawa senjata, mau nggak mau. Kan seperti itu. Jadi dakwah itu tergantung daripada tempatnya. Kalau kita dakwah di Tuban bawa senjata di Sawati Watu sampean. Tunggu nih Tuban, go senjata. Donong ini, bawa AK-47 ini. Yo di Sawati wong sampean gendeng iki paling sikile yo. Gak waras sih. Nah, tapi kalau dakwah di daerah konflik, Anda pakai tank, pakai panser, ada minimi, senjata mesin, dirungokno wek wong. Melaku dhewean wek surbanan wek jubane. Untuk daerah konflik ya, diantemi wong sampean. Nah, jadi orang itu berdakwah lihat kondisinya, situasi kondisi, sikonnya. Kalau situasinya nggak tepat, ya, orang itu kalau nggak tepat berdakwah di tempat yang nggak tepat dan dia berbicara, ya salah tempat juga. Nah, makanya kalau bapak-bapak itu ustadz-ustadz, habib-habib yang tidak tahu ya, tidak tahu dunia luar seperti apa, Anda lebih baik diam aja lah. Anda lebih baik diam. Karena dakwah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya dakwah, ngajar ngaji, dan namanya hizbah. Apa itu hizbah? Kita dakwah tapi yang dihadapi adalah backing narkoba yang dibackingi oleh aparat. Itu ada. Ya nggak bisa dengan Allah Ta'ala, qala Rasulullah, nggak bisa. Ya harus dengan menggunakan hizbah. Persidangan, nyewa pengacara,
menggunakan keputusan DPR MPR, kan begitu. Keputusan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, sampai nanti tingkat lagi bagaimana sidang banding naik lagi. Loh, emang yang dihadapi adalah backing orang-orang yang penjual narkoba yang di backingnya aparat. Itu ada model kayak begitu. Beda lagi caranya. Nggak bisa dengan dakwah, harus dengan hizbah. Ada juga dengan jihad. Jihad itu bagaimana? Orang datang ke kampung kita sama bawa pisau, sama bawa senjata. Bagaimana caranya? Ya kita harus punya senjata juga, jihad. Seperti kisah di Ambon, kisah di Poso, di Sampit. Itu kan sampai seperti itu. Orang kan bunuh-bunuhan di sana itu. Terus kita menggunakan qaul Ta'ala, ini tidak fungsi. Quran, hadis nggak fungsi. Bukan berarti tidak berfungsi itu tidak bisa digunakan. Tidak tepat gitu loh. Tidak tepat. Kalau ada orang berdakwah salah tempat, ketika dia menyampaikan, ya dia pasti akan mendapatkan celaka. Ada orang mabuk, makanya orang belajar taklim itu ya, perlu yang namanya seseorang tuh mengerti tentang masalah, seseorang benar-benar mengerti masalah cara menempatkan pembicaraan. Makanya dalam kitabnya Hayy Umar Taujihun Nabi, metode dakwah, makanya dalam kitabnya Imam Haddad itu dakwah utama. Ya, itu baca dulu. Orang itu kalau berbicara, lihat dulu. Ini yang saya hadapi ini siapa? Pemabuk misalnya. Kalau yang dihadapi pemabuk, Anda jangan berbicara masalah orang mabuk itu bakal disiksa. Jangan. Tersinggung dia. Terus caranya bagaimana? Rayu dia. Anda kenapa mas mabuk? Anda kenapa berbuat seperti ini? Saya punya masalah hutang. Oh, berarti caranya untuk mereka supaya sadar bukan Allah ghani, Allah itu maha kaya. Gak nyambung. Dompetmu tokno, duitmu tokno kekno. Paham? Gitu caranya. Nggak ketemu. Orang lagi bingung bahas, nggak bisa bayar utang, stres. Anda kasih Al-Quran, Anda kasih hadis. Ya akhirnya, mau nggak mau, Anda akan bertengkar. Caranya bagaimana? Ada orang kesusahan ekonomi, ya keluarkan dompet kita, keluarkan uang kita. Ini Pak, ini mas, Anda kayaknya nggak punya masalah ini. Cari gara-gara. Anda punya masalah di luar, cari gara-gara ini. Iya Pak, saya punya masalah. Apa masalahmu? Saya masalah seperti ini. Iki lho duit. Selesaikan masalahmu. Mari. Tapi lah anak untuk punya masalah, makanya sampean ku tobat. Lah itu tambah dihantemi wong sampean. Jadi bisa menempatkan di mana ketika kita berdakwah. Ada orang tuh jelas-jelas dia cari masalah sama kita. Jangan cari masalah. Caranya bagaimana? Panggil. Ada cari masalah sama kita. Apa salah kita? Atau engkau mencuri perhatian supaya kita melihat engkau, tujuannya untuk apa? Kayak misal ada orang lewat cari perkara sama kita. Dia kan cari perkara sama kita. Itu jangan kita langsung respon, "Oh, enggak perlu cari." Ini orang ingin ketemu sama kita, ingin kenal sama kita, tapi caranya salah gitu. Caranya salah. Jadi kita juga harus panggil biar tidak mengusik hati. Ini orang ini pengen deket sama kita aslinya. Dia pengen duduk sama, cuma caranya salah. Tanya. Itu namanya manhaj dakwah. Jadi cara dakwah itu berbeda-beda ya. Ada orang tuh dakwah menggunakan gitar. Dakwah gitar. Ya. Ada juga orang dakwah menggunakan orkes, Romai Rama. Jadi konsumsinya orang itu berbeda-beda. Nggak bisa orang itu dakwah, ya namanya dakwah itu yang ngajar ngaji, namanya dakwah itu belajar. Banyak dakwah itu dengan tulisan, dengan lantunan qasidah, dengan musik. Ya memang secara hukum gitar itu kan hukumnya kan haram. Gitar itu kan haram. Namun ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang justru dia mendapatkan hidayah dari gitar. Ada. Itu kita sudah tidak bisa berpikir secara fikih ya, secara fikih. Namun hukum fikih itu memang harus dikedepankan. Tetapi jangan membuat kita angkuh gitu loh. Makanya orang itu ketika tasawuf tanpa fikih juga dia menjadi zindik, dan dia fikih tanpa tasawuf juga dia menjadi takabur. Jadi harus
seimbang antara tasawuf dengan fikih. Dan hukum Islam ini tidak bisa cuman kita berpikir secara ilmu biologi, ilmu matematika, karena hukum Islam itu kadang-kadang keluar daripada hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia, nggak berfungsi. Contohnya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada yang percaya? Orang Arab dulu zaman sana. Ada? Tidak ada yang percaya. Kalau sekarang percaya, karena apa? Teknologinya sudah canggih. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah sehingga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk setia kepada hukum Allah, kekuatan untuk membahagiakan umat manusia, kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah. Makanya kita doa, ya Allah jangan sampai musibah itu ada di agamaku. Cukup musibah itu hanya berlalu saja. Jangan sampai kita disinggahi musibah apapun. Dan yang namanya musibah apapun tergantung prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka jadinya buruk. Kalau kita berprasangka baik, maka jadinya baik. Segala sesuatu tergantung prasangka kita. Semakin kita berprasangka baik kepada Allah, maka jadinya baik. Namun ketika kita berprasangka buruk, maka akan menjadi buruk. Husnudon Allah. Kita berbaik sangka kepada segenap ciptaan Allah, kepada makhluknya Allah, kepada hewan pun husnudon. Ya. Wallahu a'lam. Seperti biasa saya nggak akan berpanjang-panjang lebar. Jam 10 juga. Insya Allah besok kita akan membahas masalah kiamat dan kita membahas bagaimana pertemuan sahabat Nabi dengan Dajjal dan bagaimana yang diucapkan Dajjal. Dajjal sudah berucap apa? Kalau kita sudah tahu Dajjal itu berucap apa, kalau fenomena sekarang itu bukan berarti apa-apa. Jadi sudah saatnya memang Dajjal itu keluar, sudah saatnya melihat bagaimana tingkah laku manusia, kedoliman di dunia ini. Tanya juga masalah Tuhan, ada apa oleh Tuhan ini? Tuhan itu rokok loh Tuhan. Bingung Tuhan, bingung Tuhan. Ada la taqumus sa'ah fil ardi, tidak akan yang namanya jatuh meteor, tidak akan pecah bumi hatta lam yuqala Allah. Kalau sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah, maka jatuhlah meteor, berantakan alam semesta. Kalau sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah, selama masih ada orang yang mengatakan Allah, maka tidak akan pernah yang namanya kiamat. Dan ini adalah kewibawaan nama Allah. Besarnya kedudukan orang yang berucap Allah, tingginya kedudukan orang yang mengatakan Allah bisa menunda hari kiamat. Malaikat sekuat apapun, peralatan canggih sehebat apapun, tetap tidak bisa untuk mengundur waktu yang namanya kiamat. Nggak bisa mengundur yang namanya kiamat. Namun satu orang yang kecil lemah mengatakan Allah, maka tertunda hari kiamat. Ini besarnya kedudukan kalimat Allah. Menyebut kita dengan ucapan Allah, maka tertunda yang namanya hari kiamat. Kalau sudah tidak ada yang namanya orang mengatakan Allah di dunia ini, maka disitulah kiamat. Jadi jangan berpikir ini kapan kiamat ini. Apa yang ada kiamat mau sekarang mau besok tidak ada bedanya. Tapi kiamat itu memang hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Yang namanya kiamat itu hari Jumat. Dan salah satu tanda besar kiamat itu biasanya yang namanya tanda-tanda besar yang akan terjadi di dalam semesta ini karena diawali malam Jumat di bulan Ramadan dan diakhiri bulan Ramadan juga malam Jumat. Ini malam Ramadan ini juga malam Jumat. Ini sudah terjadi beberapa kali. Nah, wallahu a'lam. Enggak penting itu mau Tuhan mau mati besok mau mati sekarang, enggak ada urusan buat kita. Yang penting kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, itu yang penting. Itu yang paling penting. Kita mau mati kenapa, karena apa, jangan peduli. Yang kalian pedulikan adalah bagaimana Allah ridho kepadaku, bagaimana Allah telah merestui aku, Allah telah sayang kepadaku, Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Itu yang penting. Kita nggak penting mati kena apa, mau ada apa, nggak ngurus. Yang penting
bagaimana kita menutup usia dengan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man masyayikhuna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.